Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Perki saat ini, di Minggu Advent ketiga. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai. Kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu kita mengundang jemaat untuk berdiri dan bernyanyi dari pujian pembukaan NKB 53. Tinggikanlah, hai lihat Raja datanglah. Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah Advent ketiga. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing pada hari Minggu Advent yang ketiga ini diambil dari Yesaya 61 ayatnya yang ke-10. Yesaya 61 ayat yang ke-10 yang berkata, Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Mari kita berdoa. Di hari Minggu Advent yang ketiga, kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus, mengucap syukur kepada-Mu Bapa, atas pimpinan dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami di minggu-minggu yang sudah kami lewati. Sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul lagi sebagai umat-Mu, sebagai saudara bersaudara dalam Yesus, untuk beribadah kepada-Mu, memuliakan nama-Mu, karena sungguh besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami juga datang kepada-Mu Bapa dan membawa segala pengakuan dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah berdosa. Karena itu kami memohon
Kiranya Engkau mau mengasihani kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan menuntun kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh hidup di jalan yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu. We danken U, Vader, voor de afgelopen weken dat wij ons leven mogen genieten samen met Christus. Dank U, Vader, voor Uw bescherming en begeleiding, dat wij vandaag hier samen als broeders en zusters in Jezus U mogen dienen. Wij komen ook tot U, Vader, en belijden wij voor Uw aangezicht dat wij hebben gezondigd in ons dagelijks leven, in onze woorden, in onze gedachten, woorden en daden. We vragen U, Vader, om al onze zonden te vergeven. En leid ons leven met Uw Heilige Geest, opdat wij ons leven op het goede pad mogen bewandelen. Dit bidden wij en vragen wij alleen in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen. Di dalam 2 Tesalonika sebagai petunjuk hidup baru, kita akan baca sambil berdiri. Dari 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai 17. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17 berkata, dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sampai di sana pembacaan petunjuk hidup baru, kita sambut dengan menyanyi nyanyian kidung baru nomor 10. Masuk ke dalam terang-Mu tetap, Yesusku datanglah. Dari sengsara, sakit dan ad, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku rai. Yesusku datanglah.
dari hidupku yang bercela. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus, ku datanglah, dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus, ku datanglah. Jemaat dipersilakan duduk. Sebentar kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 11. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Laten bida. Bapa Surgawi, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan berita sabdamu. Terangilah hati dan pikiran kami, baik jemaatmu maupun hambamu ini, supaya kami boleh dimampukan untuk mengerti arti dari berita firman-Mu. Kami boleh renungkan dalam kehidupan kami, tapi juga melakukannya dalam kehidupan setiap hari, sebagai tanda ketaatan kami kepadamu, sebagai anak-anak-Mu, yang tidak hanya mau mendengar firman dan merenungkannya, tapi juga mempraktekkannya dalam kehidupan. Hemelse Vader, vandaag willen wij ook naar uw woord luisteren. Leid ons met uw Heilige Geest, zowel uw gemeenteleden als uw dienaar, zodat wij uw woord goed mogen begrijpen en uw woord in ons dagelijks leven in de praktijk moeten brengen. Dit bidden wij alleen in de naam van Jezus Christus onze Heer, het levende woord. Amen. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 61 ayat yang pertama sampai yang keempat dan disambung dengan ayat ke-8 hingga ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan melawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat telah turun-temurun menjadi sunyi. Ayat yang ke-8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa.
sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah Tuhan, adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih. Bagi orang Kristen, praktek memberi adalah sebenarnya simbol dari orang bijak yang pada waktu kelahiran Yesus Kristus membawa hadiah emas, kemenyan, dan mur di Bethlehem. Nah, kebiasaan memberi hadiah kepada orang-orang yang kita kasihi di saat-saat Natal sebenarnya baru dimulai di zaman modern ini, di tahun-tahun belakangan, di mana ya kalau saya ingat saya di kampung dulu di Manado pada tahun 90-an kita sebagai pemuda remaja saling membagi kado di saat-saat Natal. Di situ baru saya merasakan atau mengalami bagaimana peristiwa-peristiwa yang spesial itu sangatlah meriah ketika kita membagi atau memberi hadiah. Nah, semuanya ini hanya berarti bahwa pemberian hadiah pada waktu misalnya Natal adalah tradisi yang mendarah daging dalam budaya kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Tetapi kita sebenarnya harus mengingatkan diri kita sendiri atau juga saudara-saudara kita bahwa yang terutama dalam merayakan Natal bukan tentang apa yang kita berikan kepada orang lain atau apa yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi dalam perenungan kita pada hari ini, tetapi apa yang Tuhan berikan justru kepada kita. Kita sering bilang, lebih baik memberi dari menerima. Nah, di dalam Yesaya ini kita merenungkan tentang pemberian Tuhan kepada kita. Ketika kita menerima, lebih baik daripada memberi. Ungkapan tersebut ternyata bisa merupakan suatu kebalikan dari apa yang sudah lama kita kenal. Saat ini lebih baik memberi daripada menerima. Namun ini juga merupakan suatu ungkapan yang alkitabiah buat kita sebagai orang percaya. Jadi apa maksudnya ketika menerima lebih baik daripada memberi? Secara daging, atau dari sifat dosa kita sebagai manusia, kita mengatakan lebih baik menerima daripada memberi. Jika pemberian yang kita terima itu lebih besar dan lebih baik daripada pemberian yang akan kita berikan.
Saudara-saudara, namun terlepas dari ketertarikan dan keinginan daging kita yang kadang-kadang tidak terpuaskan, ada saatnya lebih baik menerima daripada memberi. Saya ingin kita melihat atau memfokuskan hari ini kepada perjanjian lama dari Yesaya 61 yang sudah kita baca. Nah, Yesaya adalah salah satu nabi yang harus membawa pesan kepada umat Allah, bangsa Israel. Nah, pada zamannya umat Allah sering berpaling daripada Tuhannya. Mereka mengikuti dewa-dewa yang lain dan membuat hubungan relasi dengan raja-raja kafir. Mereka lebih percaya pada diri mereka sendiri daripada percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Yesaya memberitahu pada waktu itu kepada bangsa Israel bahwa pemberontakan mereka tidak akan berlangsung lama lagi. Mengapa? Karena Tuhan Allah akan mengirim pasukan dari utara ke Yerusalem untuk menghukum mereka. Karena Tuhan Allah ingin supaya bangsa Israel kembali mengalihkan perhatiannya kepada Tuhannya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, pada tahun 586 sebelum Masehi, orang Babilonia yang sekarang adalah Irak itu mereka datang dari utara dan meruntuhkan dan menghancurkan bait suci di Yerusalem dan mengusir orang-orang Yahudi dari tanah suci mereka. Di dalam hal ini bangsa Israel akan menerima dari Allah apa yang mereka butuhkan ketika mereka berada dalam situasi yang sulit. Mereka juga dihajar atau dihukum supaya mereka kembali hidup dengan disiplin, taat dan setia. Ketika Yesaya memperingatkan orang-orang tentang apa yang akan datang, dia juga mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Jadi ketika Tuhan menghukum mereka, menghajar mereka supaya kembali disiplin dalam hidup terhadap Tuhan, Tuhan menjanjikan juga bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan bangsanya. Bahwa dia pada akhirnya, Tuhan Allah pada akhirnya akan menebus mereka, umatnya. Bahkan dia akan mengampuni cara-cara pemberontakan mereka. Dan bahwa melalui kasih karunia dan belas kasihannya sendiri, Tuhan Allah, dia Allah bangsa Israel akan menerima mereka kembali di matanya. Saudara-saudara yang kekasih, lanjut di dalam Yesaya 61 yang kita sudah baca, di mana Nabi Yesaya mulai memberitahu anak-anak Israel apa yang akan Tuhan rencanakan bagi mereka setelah mereka diusir dari Yerusalem. Khususnya kita memperhatikan dalam ayat 10 dan 11, ayat 10 yang sudah menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Di sana dikatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Sebagai pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Jadi sekarang tidak ada yang sepele sebenarnya di dalam kitab suci yang kita miliki. Karena apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan janjikan, itu akan terjadi.
Tetapi ada sesuatu yang sangat penting di dalam ayat-ayat tersebut. Kita boleh memperhatikan kata kerja di dalam ayat 10 tersebut. Siapa yang melakukan tindakan dalam kata kerja itu? Dia telah memberiku pakaian keselamatan. Dia telah menutupi aku dengan jubah kebenaran. Allah akan menimbulkan keadilan dan pujian tumbuh untuk semua bangsa. Jadi yang melakukan itu adalah Tuhan Allah sendiri di dalam ayat 10 dan 11. Ketika Tuhan berbicara kepada kita dengan cara ini, ketika Dia datang untuk memberi kita jubah keselamatan, jubah kebenaran, tentu lebih baik bagi kita untuk menerima daripada memberi. Karena faktanya ketika Tuhan berbicara kepada kita dengan kata-kata murni, kasih karunia, dan belas kasih, sebenarnya tidak ada lagi yang bisa kita tambahkan atau berikan dari kata-kata tersebut. Rahmat Tuhan sudah lengkap, dan itu mutlak. Itu suatu hal yang sempurna. Di dalamnya tidak ada kekurangan apa-apa, dan karena itu tidak ada yang dapat kita bisa tambahkan. Sehingga di dalam pembacaan kita hari ini, kita fokuskan ketika kita menerima lebih baik daripada memberi. Karena apa yang Tuhan berikan itu lebih besar, sempurna, dan kita sebenarnya tidak perlu lagi menambahkan sesuatu. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, tentu saja ketika kita bergaul dengan sesama kita, bahkan saudara-saudara kita di dalam Kristus, Tuhan memanggil kita juga untuk memberi. Nah, ini antara hubungan kita dengan sesama. Dari segi itu, kita berkata lebih baik memberi daripada menerima. Karena tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita membutuhkan kita juga. Sehingga kita diajar juga untuk memberi, tidak hanya menerima. Oleh karena itu cintailah saudara-saudara kita, sesama kita, seperti kita juga mencintai diri kita sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita berpaling kepada Tuhan dan mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan, sebenarnya tidak ada yang dapat kita berikan. Sebaliknya, Dia datang untuk melayani saudara, melayani kita. Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, di dalam tembok-tembok suci ini Tuhan telah datang kembali untuk melayani kita semua. Dan memberi kita jubah keselamatan. Dan untuk menerima jubah kebenaran dari putranya Yesus Kristus. Seperti itulah Tuhan yang memberi. Tuhan yang datang kepada kita dengan kata-kata yang begitu sederhana, namun sangat luar biasa. Ambil dan makanlah, ambil dan minumlah. Aku memaafkan kamu. Aku membelimu dengan harta yang mahal, dengan harga yang mahal, dan kamu ini adalah milikku. Saudara-saudara, memang ada saat-saatnya kita merenungkan lebih baik menerima daripada memberi. Jubah kebenaran itu yang telah kita terima dari Kristus sangat cocok dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di Minggu Advent yang ketiga ini kita merenungkan lagi tentang arti kelahiran Yesus di dunia untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah, yang juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sesuai dengan pembacaan kita pada hari ini, untuk menyelamatkan umatnya dari maut dan menerima kehidupan, keselamatan, kehidupan kekal. Seperti kata Yesaya dalam pembacaan firman Tuhan, Ia telah mengutus aku
untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan dan tahun rahmat Tuhan, dan untuk menghibur di dalam ayat 1 dan 2. Tema Perki di negeri Belanda, intim bersama Roh Tuhan, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Berarti dalam masa penantian kita ini, kita harus tetap menjaga kesetiaan kita sebagai umat Tuhan sampai kita dapat menerima kemenangan kita bersama dengan Yesus. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, menerima kabar baik, pembebasan, dan tahun rahmat Tuhan serta penghiburan. Itulah janji Tuhan, janji keselamatan yang kita nantikan sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus kepada kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di pagi hari ini, di mana kami boleh mengucap syukur bersama-sama karena pemberian Tuhan Allah lewat Yesus Kristus sungguh besar, sehingga kita boleh berkata bahwa ketika kita menerima, lebih baik daripada memberi. Karena apa yang Tuhan Yesus sudah berikan dengan pengorbanannya untuk membawa keselamatan bagi umatnya adalah suatu anugerah yang begitu besar dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Tapi di samping itu juga kami diajar untuk selalu memberi dan tidak hanya menerima saja, tapi dengan kasih yang kami belajar dari Kristus, kami boleh memberi kepada saudara-saudara kami, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih untuk firman-Mu ini, kiranya dapat memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami semua untuk tetap taat pada kehendak dan perintah Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Kami juga mau berdoa Bapak untuk gereja di seluruh dunia dan para pendeta, hamba Tuhan, orang percaya dan yang dianiaya. Tuhan kuatkan dan mampukan gereja dan hamba-hambamu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya tugas pelayanan untuk memberitakan kabar sukacita bagi setiap orang boleh dilaksanakan dan boleh meraih begitu banyak jiwa-jiwa yang bisa datang menerima keselamatan di dalam Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Saudara kami Steve De Freitas, adik Mat Paung, Ibu Nona Rusli Maitimu, Ibu Gio Mokhtar, Ibu Nani Pardede, Ibu Lis Rampen, Bapak Wil Mostard. Tuhan berkati kiranya perawatan dan pengobatan yang harus mereka jalani sampai saat ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus akan selalu menolong dan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini. Sehingga satu kelak nanti sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu dan waktu-Mu, mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu. Juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, Bapak Bian Atmo, Novita Merek Sapuri, juga ulang tahun pernikahan dari Bapak John dan Ibu Dewi Irawan. Tuhan berkati kiranya kehidupan mereka di usia yang baru sebagai pribadi lepas pribadi dan juga sebagai keluarga, rumah tangga, agar mereka boleh merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan, berkat dan anugerah-Mu setiap hari, sehingga mereka boleh selalu bersukacita dan boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa, negara di negeri Belanda dan di Indonesia, Israel, dan bangsa-bangsa di 7 benua dan kota tempat jemaat tinggal. Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa kiranya akan memberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan keberanian bagi seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai ke desa-desa, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka yang besar untuk menciptakan keamanan, persatuan dan kesatuan, bahkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Juga jemaat yang baru pertama kali datang atau yang sedang berlibur dan boleh hadir dalam ibadah Perki Amsterdam Zuidoost pada hari ini, Tuhan berkati kehidupan mereka, agar supaya mereka juga boleh menjalani pelayanan di tengah-tengah keluarga Amsterdam Zuidoost, sehingga mereka juga boleh turut serta di dalam segala aktivitas pelayanan di tempat ini. Kami mau berdoa juga Bapak untuk Pendeta Perki Nederland, Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama bersama dengan Bapak Jack Sahirtian, kedua anak mereka, Baru Ana dan Sekeri. Tuhan jaga dan lindungi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkan selalu dari mara, bahaya dan maut, supaya Ibu Ida sekeluarga senantiasa berada dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Juga untuk Ketua Perki Nederland Bapak Norman Aipasa beserta dengan keluarga, Ibu Susan, anak-anak dan cucu, juga dengan seluruh anggota Badan Pengurus Perki Nederland, BPPNB Tim Bendia, jemaat Perki setempat dan organisasi setempat, Perki Almere, Perki Amsterdam Zuidoost, Perki Aldenham Gelderland, Perki
Zwolle, Perki Voorburg, dan juga Perki Den Haag, kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberikan kuasa Roh Kudus-Mu bagi hamba-hamba-Mu dan seluruh anggota jemaat-Nya untuk bisa menjalankan tugas panggilan di tengah-tengah dunia ini untuk mewartakan kabar sukacita bagi semua orang dan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Bapa di surga, ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan di dalam doa-doa kami. Tapi kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kami tahu dan percaya bahwa Engkau yang mengenal kami semua dan mengetahui segala kebutuhan kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu, kami baik jemaat yang hadir pada saat ini di rumah-Mu yang kudus maupun jemaat yang hadir mengikuti ibadah online Perki Amsterdam Zuidoost, Tuhan berkati kehidupan kami. Jaga dan lindungi kami selalu dengan Roh Kudus-Mu dan berkati segala usaha pekerjaan kami, rencana kami, supaya kasih, anugerah dan berkat Tuhan akan selalu mewarnai kehidupan kami hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Juga untuk pergumulan jemaat dan pemberitaan dan penderitaan dunia, Tuhan berkati jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh muka bumi ini, juga anggota jemaat di tempat ini yang barangkali sedang bergumul dengan kehidupannya. Tuhan Allah yang hidup dalam Yesus Kristus kiranya akan selalu memberikan kekuatan dan keteguhan iman percaya mereka, supaya mereka tidak berputus asa, tapi selalu menaruhkan harapan dan tumpuan mereka di dalam kasih dan kuasa Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Apabila kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus, tuntun dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkan kami semua dari mara, bahaya, dan maut, supaya kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Dan kami boleh memasuki minggu yang baru lagi bersama-sama dengan Yesus di dalam kekuatan dan kesehatan yang selalu diberkati. Dengar dan sambutlah doa kami ini Bapa, yang selalu kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya. Sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan yang sudah disiapkan dapat diberikan di kantung kolektor menuju pintu keluar dan juga melalui rekening Perki setempat. Dan marilah kita menyanyi dari NKB 197 ayat yang pertama dan kedua.
Ikas Yesus milikku, bersuka jiwaku, karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku, karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untukku. Benar, benar, besarlah untukku. Benar, besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sia segenap usahaku. Benar, benar, besarlah untukku. Benar, benar, besarlah untukku. Benar, benar, besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita satu dalam doa. Bapa sumber berkat, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan dan juga milik Tuhan. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu untuk dipakai dalam pekerjaan-Mu, khususnya Perki Amsterdam Zuidoost. Terimalah dan kuduskanlah pemberian kami. Dan semua ini kami sampaikan melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita tiba pada lagu penutup dalam ibadah kita hari ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita melakukan nyanyian Kidung Baru 17 ayat 1 dan 2. Agunglah kasih Allahku, tiada dapat diriku ketika pun terbakarlah jemaat dia mencari yang sesat dan diampuninya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebu, meskipun orang yang kecil telah menjauh dan terkebun, namun kasih
Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara hari ini sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Selamat berhari Minggu. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 12 Desember 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Joni Irawan serta tim Kantoria yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bingkisan Natal akan diberikan oleh Ibu Aprilia. Kami akan memberikan bingkisan Natal kepada Ibu Pendeta atas nama dari Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost. Terima kasih atas pelayanannya. Minggu 19 Desember 2021 adalah Minggu Advent yang ketiga. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet. Ibadah di gedung gereja The Nieuwe Stad akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Perayaan Natal Perki setempat pada hari ini akan dirayakan oleh Perki Arnhem Gelderland yang dimulai pada jam 3 sore dan Perki Voorburg juga akan merayakan Natal pada hari ini dan dimulai pada jam 2 siang. Perki Zwolle akan merayakan Natal pada tanggal 19 Desember 2021 dan akan dimulai pada jam 2 siang. Perki Amsterdam Zuidoost juga akan merayakan Natalnya pada hari Sabtu 25 Desember 2021 pada jam 4 sore. Onder Voorberhout tanggal 14 nanti kita akan mendengarkan lagi perskonferensi apakah kita masih boleh bersama berkumpul setelah jam 5 sore. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anariaurika Patinama dan di gedung gereja The Nieuwe Stad. Kolekte yang telah didoakan dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian Warta Jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. The time of your mourning is ended now.
and the nations will sing.